Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja review pertandingan yang cukup berat, cukup horor. Hasilnya pun juga cukup telak, cukup memalukan. Liverpool 4, Manchester United 0. Langsung aja seperti biasa gua mulai dengan bahas formasi tanpa Cristiano Ronaldo yang tentunya masih berduka ya karena baru saja kehilangan anaknya. Ralf Rangnick ini tampil dengan 5 back sesuai dengan yang gua prediksi, tampil dengan 5 back. Cuman ada kejutan di mana Diogo Dalot ditempatkan di back kiri, Aaron Wan-Bissaka di kanan, serta memainkan Phil Jones sebagai starter. Bahkan Manchester United juga memainkan Rashford sebagai ujung tombak, tentunya dengan harapan memanfaatkan kecepatan ya untuk serangan-serangan balik utamanya. Sampai sini dari formasi ini terlihat jelas kalau menurut gua ringan amatiran bagaimana kedalaman skuad dari Manchester United ini sangat dangkal karena tentu saja dari 11 yang ditampilkan ini banyak pemain yang tidak tampil dalam posisi atau beberapa tampil tidak dalam posisi utamanya. Nomor satu, nomor dua adalah ya kualitas dari individu yang menempati beberapa posisi ya tidak pada kondisi yang baik. Sebut saja Marcus Rashford pastinya, Paul Pogba pun juga demikian, dan seorang namanya Matis, tapi sekali lagi tidak punya pilihan banyak Ralf Rangnick. Di menit ke-7 ada aksi yang menurut gue cukup kelas ya, sangat kelas, ditunjukkan oleh The Kop, supporter dari Liverpool yang memberikan applause untuk memberikan support sekaligus tanda berkabung untuk Cristiano Ronaldo. Di menit ke-10 Pogba cedera digantikan oleh Jesse Lingard, dan ini menunjukkan lagi bagaimana skuad terutama di lini tengah ini timpang, karena menurut gue Jesse Lingard kualitasnya di bawah ya, masih tidak seperti yang diharapkan lah. Dan posisi yang ditempati juga menurut gua ringan amatiran, bukan di posisi yang terbaik yang dia bisa bermain. Jadi betul-betul menambah timpang skuadnya. Liverpool sendiri langsung unggul cepat di menit keempat 1-0 melalui skema possession dari belakang ke penyerang yang cepat dan tajam di sisi kiri Manchester United yang ditempati oleh Diogo Dalot. Dan Liverpool juga unggul 2-0 ketika asis Mane dengan jitu menemui Mohamed Salah yang langsung one on one dengan David De Gea dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Manchester United betul-betul ditekan hampir sepanjang waktu babak pertama, nyaris selalu berada di daerah sendiri, berusaha untuk melakukan pressing, tapi pemain Liverpool ini sangat fasih mencari tempat dan ruang kosong dengan melakukan pergerakan yang sangat cair dan sangat aktif bergerak saat menyerang dan saat melakukan pressing. Ketika mereka kehilangan bola, ini juga dilakukan secara kolektif dan juga kompak, yang menyulitkan Manchester United untuk bisa mempunyai keakurasian umpan yang bagus. Plus pemain United juga menurut gue mudah panik ketika memegang possession. Umpan akurasi sangat-sangat rendah di pertandingan yang seharusnya menurut gue keefektifan umpan jadi senjata bagi Manchester United, tapi justru jadi salah satu kelemahan yang menganga. Ringan amatiran ala gue, Manchester United sempat ya ada style serangan yang seharusnya dilakukan, itu style serangan yang gaya serangan dilakukan di menit terakhir babak pertama. Itu ada bola terobosan dengan pergerakan yang cukup bagus, hanya kurang akurat sedikit umpannya, tapi menurut gue itu cukup bagus karena ketika umpan itu dilepaskan, gue lupa kalau tidak salah oleh Lindelof, pemain tengah atau pemain Manchester United ini dengan bersamaan bisa bergerak dan mengecoh pemain belakang Liverpool. Cuman sayang ini tidak dilakukan cukup sering, terutama di babak pertama. Dari statistik ya, ini bisa dilihat di babak pertama Manchester United, lihat ini ball possession 24%, tidak ada total shots, sama sekali tidak ada ya shot ke gawangnya Liverpool. Bandingkan dengan Liverpool 9-3 on target,
Yang menarik adalah ini. Jumlah passing dari Manchester United sangat jauh dibandingkan dengan Liverpool. Juga keakurasiannya sangat-sangat buruk. Hanya 64%. Bandingkan dengan Liverpool 92%. Long ball-nya pun juga demikian. Gue tahu dengan menumpuk pemain di belakang, pastinya juga mengharapkan long ball ke depan. Tapi jauh dari akurat, hanya 32%. Manchester United sebenarnya memiliki modal menang duel yang cukup bagus 22 kali. Tapi sekali lagi ketika mereka ini sudah memenangkan duel, di situ mereka sering mati kutu, tidak jelas mau seperti apa dengan bola yang didapatkan. Akhirnya apa? Itu tadi, salah umpan yang cukup besar, dan ini menurut gua ya, mengakibatkan di babak pertama Manchester United sama sekali tidak berkutik. Dan ini adalah posisi rata-rata dari pemain Manchester United di babak pertama. Lihat di sebelah kanan. Daerah kosong. Aaron Wan-Bissaka terlalu sering naik meninggalkan daerahnya, ya. Lalu juga pairing di sebelah kiri antara Elanga dan juga Diogo Dalot. Jaraknya terlalu jauh kalau menurut gua, dan ini tentu saja memudahkan serangan-serangan dari sisi kanan daerah Liverpool atau kiri dari Manchester United, ya, karena praktis ya Trent Alexander-Arnold maupun juga ya katakanlah Muhammad Salah, ya, di situ cukup sering sekali memanfaatkan daerah tersebut untuk dieksplorasi, dan sangat Manchester United sangat kewalahan lah, ya, di sisi tersebut. Dan dua gelandang Manchester United, ya, Nemanja Matic dan juga Bruno Fernandes ini betul-betul terlalu dalam turun ke bawah, sehingga lihat jarak dengan pemain depan dengan Marcus Rashford cukup jauh. Ada gap juga di sana. Yang ini mengakibatkan, kalau menurut gua, akumulasi inilah yang mengakibatkan, termasuk juga pressing yang bagus dari Liverpool, kualitas umpan Manchester United yang buruk, yang mengakibatkan di babak pertama sangat susah Manchester United ini untuk bisa build up serangan. Betul-betul berada dalam tekanan Liverpool. Di babak kedua langsung saja Jadon Sancho ini masuk menggantikan Phil Jones. Ralf Rangnick mengambil resiko dengan mencoba agar lebih ofensif dengan memainkan, kalau menurut gua, 4-1-4-1. Tapi justru Manchester United tampil jauh lebih baik dari babak pertama. Kualitas akurasi umpan yang membaik walau belum seperti yang gua harapkan, serta pergerakan pemain yang lebih cair karena ada satu tambahan di lini tengah dengan mengurangi satu orang di lini belakang. Dan ini membuat Manchester United lebih nyaman build up serangan di lini tengah. Perubahan Aaron Wan-Bissaka dari sisi kanan, ya, ke sisi kiri untuk menjaga Muhammad Salah juga menurut gue lebih efektif dibandingkan dengan Diogo Dalot. Dan Diogo Dalot yang pindah ke sisi kanan ini menurut gue banyak sekali terbantu oleh backup Anthony Elanga yang cukup rajin turun membantu pertahanan. Plus juga pergerakan Jadon Sancho yang eksplosif di sisi kiri, yang menurut gua ringan amatiran menjadi pembeda penampilan Manchester United di babak kedua. Namun di menit ke-68, ya, lewat bola yang gagal dialirkan di sisi kanan, Liverpool melakukan transisi yang cepat. Dalot tertinggal jauh. Elanga tidak bisa mengimbangi Luis Diaz yang memberikan assist ke Sadio Mane 3-0 untuk Liverpool. Selebihnya Manchester United sering gagal masuk ke sepertiga akhir Liverpool karena solidnya lini belakang dan sering salahnya umpan ketika pemain Manchester United ini melakukan penetrasi di sepertiga akhir pertahanan Liverpool. Yang menarik adalah di menit ke-83, Hannibal Mejbri 19 tahun ini masuk menggantikan Elanga. Dan Hannibal ini menurut gue memperlihatkan atau memberi contoh seperti apa pemain itu harusnya bersikap di atas lapangan ketika tandang ke Anfield. Tampil beringas, tampil Spartan, tidak ragu-ragu untuk berduel, bahkan sesekali bermain keras, ya. Dan ini yang tidak dilakukan oleh banyak pemain Manchester United di atas lapangan tadi itu. Dan sayang semenit kemudian Muhammad Salah membuat kedudukan 4-0 yang lepas dari kawalan Aaron Wan-Bissaka. Tuh kalau dilihat di tayangan ulang, Aaron Wan-Bissaka jaraknya terlalu jauh dengan Muhammad Salah ketika Liverpool dengan cepat melakukan transisi serangan, ya. Dan Diogo Jota juga dengan sangat jitu melihat Muhammad Salah tidak terkawal dan memberikan assist, dan diselesaikan juga dengan baik 4-0 untuk Liverpool. Match ini menurut gue ringan amatiran. Ralf Rangnick berusaha untuk melakukan perubahan di awal pertandingan. 5 back tapi sistemnya nggak jalan.
kualitas pemain yang compang-camping, sistem yang baru, menggunakan 5 back ya, pemain seperti bingung, hanya menunggu di belakang dan ketika mendapat bola nggak tahu mesti apa. Pressing ketat Liverpool membuat akurasi umpan jadi buruk, dan dengan perbedaan kualitas kolektif dan tajamnya serangan Liverpool, ya mengakibatkan babak pertama 2-0. Dan Ralf Rangnick lagi-lagi melakukan perubahan di babak kedua, 4-1-4-1, Jadon Sancho masuk, membaik tapi buntu di depan. Lagi-lagi kualitas individu dan kolektif dalam menyelesaikan proses serangan yang tidak bagus. Dan ini ya, serangan-serangan yang gagal itu perlahan justru Liverpool mampu memanfaatkan ruangan-ruangan kosong yang ditinggalkan oleh Manchester United di belakang, dan dengan jitu mampu menyerangkan gol ketiga dan juga keempat, 4-0. Dan menurut gua kesimpulannya dengan amatiran, Ralf Rangnick sudah berusaha sebenarnya membuat adaptasi taktik ya, adaptasi strategi dengan keadaan squad yang compang-camping, banyak yang absen, kualitas kolektif tim yang tidak kunjung membaik dari beberapa pertandingan menghadapi Liverpool yang sangat digdaya. Ralf Rangnick berusaha untuk mengadaptasi taktik yang membuat formasi yang berbeda lagi paling tidak untuk bisa ya menghadapi Liverpool paling tidak. Tapi tidak bisa berjalan. Kenapa? Menurut gua kualitas individu dan juga kualitas kolektif yang tidak mampu menerapkan atau menjalankan taktik tersebut. Dan ini memperlihatkan kalau perubahan itu tidak bisa berlangsung tanpa proses. Ralf Rangnick ingin menerapkan taktik strategi, tapi ada banyak hal yang kurang di sisi Manchester United ya. Koordinasi lini belakang, lalu juga bagaimana pemain itu bisa mencari ruang kosong, ruang gerak, belum lagi akurasi umpan ketika menerima pressing yang ketat dari pemain-pemain Liverpool. Ini hal yang tidak bisa secara cepat atau secara instan ya. Tidak cukup, apalagi Ralf Rangnick datang di tengah jalan, tidak cukup untuk mengadaptasi gaya seperti itu ya. Manchester United akhirnya cukup kesulitan di babak pertama. Ini juga memperlihatkan betapa chaosnya klub Manchester United. Pemain di atas lapangan menurut gua dengan amatiran hanya segelintir yang terlihat layak berbaju Manchester United. Bukan karena kualitasnya ya, tapi karena sikap menurut gua dengan amatiran. Terlihat jelas sekali lagi bukan karena kualitas, karena memang secara tim Manchester United ini berada di bawah Liverpool. Tapi sikap para pemain dan juga attitude di atas lapangan banyak sekali tadi menurut gua nggak perlu sebutkan ya, pemain-pemain yang attitude-nya, yang sikapnya tidak pantas menurut gua untuk mengenakan jersey Manchester United. Terlihat jelas tadi di atas lapangan. Sikap tersebut yang membuat talenta dan juga kualitas dari individu-individu tersebut ya tidak bisa terlihat. Karena banyaknya pemain-pemain tersebut di atas lapangan membuat sistem dan strategi Ralf Rangnick tidak bisa berjalan. Kalau ini ringan amatiran ala gua. Dan ini gua ada posisi ya. Ini adalah posisi rata-rata di babak kedua bagi Manchester United, bisa dilihat ya. Tentu saja lebih berbeda dengan babak pertama. Di babak kedua ini lebih rapat lagi pemain Manchester United ya. Rashford juga tidak kalau di babak pertama dia lebih tertinggal di depan sendirian, tapi ini dia mulai turun. Manchester United tampil lebih ke tengah, dan di kanan kiri tentunya ada ruangan di sana ya. Bisa dilihat itu. Dan statistik di babak kedua, ball possession masih dikuasai oleh Liverpool. Manchester United dapat 2 shots ya, 1 on target tapi sangat lemah, tidak berarti apa-apa. Dan ada perbaikan kalau gue lihat. Passing akurasinya dari 60 sekian persen jadi 81%, tapi long ball-nya tetap rendah 39%. Possession loss-nya juga cukup besar ya, 67 kali. Dan juga duel won-nya Liverpool lebih banyak memenangkan kali ini dengan 25 berbanding 19. Ya, menurut gue lini belakang apakah problem tadi pertandingan tadi? Menurut gue iya, dan gue sepakat atas hal tersebut. Utamanya bukan hanya back tengah ya, Maguire dan juga Lindelof,
tapi back sayap. Semua gol yang tercipta, back sayap kanan kiri Ringan Amatiran ala gua terlibat langsung di dalamnya. Dan ini jelas sisi yang harus diperbaiki musim depan. Kualitas Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot menurut gua sangat-sangat buruk di pertandingan tadi. Ini kalau tidak diganti ya, artinya didatangkan pemain baru, ya ini harus ditingkatkan. Gua nggak tahu caranya bagaimana manajer yang baru nanti Erik ten Hag untuk bisa meningkatkan kualitas ini. Kalau seandainya kan tidak diganti, dijual, diganti, dibeli pemain yang baru. Yang jelas sisi kanan kiri back Manchester United ini buruk, betul-betul buruk di pertandingan tadi. 4-4 gol mereka ada peran semua, ya. Ringan Amatiran ala gua. Dan ya dengan hasil ini kalau dilihat di papan klasemen, Manchester United terpaku di peringkat ke-6. Beda 3 poin dengan Spurs, masih sama dengan Arsenal. Ya secara apa ya? Secara peluang sih masih ada walaupun kecil kalau Ringan Amatiran ala gua, karena Arsenal setelah ini juga akan menghadapi laga yang berat ya, menghadapi Chelsea. Tapi setelah itu Manchester United juga weekend ini akan menghadapi Arsenal di Emirates yang menurut gue juga akan penting. Tottenham Hotspur di sisi lain akan menghadapi tim yang sedang naik daun, Brentford di kandangnya Brentford ya, dan ini juga menurut gue melihat penampilan Brentford yang bagus dan juga stabil di beberapa pertandingan terakhir ini juga mungkin akan jadi tantangan bagi Tottenham Hotspur. Sekali lagi untuk 4 besar Manchester United berharap tim lain nih tidak bisa menentukan dengan diri sendiri, dan ya inilah kenyataan kenapa itu gue bilang peluangnya kecil sebenarnya Manchester United ini. Tapi ya kita lihat, namanya juga sepak bola. Kurang lebih demikian review pertandingan tadi yang menurut gue buruk secara mental, secara attitude. Terlihat jelas, sekali lagi gue ulangi, pemain banyak sekali yang tadi di atas lapangan tuh tidak layak menggunakan jersey Manchester United. Bagaimana pendapat teman-teman? Drop di kolom komen. Ini memang sekali lagi hasil yang cukup berat kalau buat gue, Ringan Amatiran kalah dari rival utama 2 kali home and away dengan skor yang telak pula. Mudah-mudahan season ini, ya hal ini hanya terjadi di season ini saja, dan season-season ke depan mudah-mudahan ada perbaikan. Tapi tetap harus harus sadar ada yang namanya proses, itu saja sih kalau menurut gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.